Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak jemu-jemunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Itu tidak lain karena petunjuk, hidayah, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang senantiasa inginkan kebaikan kepada hambanya. Allah memilih kita untuk berjalan di atas jalannya dan jalan Rasulullah SAW, dengan kita melalui jalan menuntut ilmu. Sebagaimana kita maklumi bahwa seseorang itu ketika Allah inginkan menjadi baik, Allah akan pahamkan dia agama, yufaqihu fid din. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini adalah ketika Allah inginkan kejelekan atau keburukan kepada seseorang, Allah pasti palingkan dia dari jalan menuntut ilmu. Tidak diberi paham agama yang benar. Ini alamat kebinasaan, kecelakaan. Jadi orang yang tidak mau mempelajari agamanya Allah, tidak menghadiri majelis ilmu, tidak ada rasa ingin tahu tentang agamanya Allah, tidak ada keinginan untuk mempelajari agama Allah, menghadiri majelis ilmu, ini alamat tanda berpalingnya Allah terhadap orang tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah masih mencintai kita, memilih kita untuk terus berada di atas jalannya dengan kita menuntut ilmu. Maka inilah yang perlu kita syukuri. Jangan sampai putus nikmat ini kita kufuri. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kufuri, maka apa yang kita selama ini perjuangkan, hidayah yang selama ini kita pegang, itu akan bisa hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, terus basahi lisan kita dengan syukur kepada Allah, memuji Allah atas segala nikmatnya, dan kita memanfaatkan segala bentuk pemberian Allah kepada kita dalam rangka mentaatinya. Karena setiap nikmat, kullu nikmatin, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyah, adalah musibah. Ini sekali saya ingatkan, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mampu membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, nikmat itu adalah jadi musibah kepada kita. Baik, demikian juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai kiamat. Baik, ayat sekalian, sebelum kita masuk pembahasan pada fikih puasa, kembali ada beberapa lanjutan poin nasihat kami kepada kita semua, terutama saya pribadi, untuk bagaimana kita menyambut Ramadan, dan ketika Ramadan datang kita siap segala sesuatunya
kita memahami bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Dan ini jamaah sekalian, amat penting kita pahami kedudukan Al-Quran. Karena sejarah kisah para ulama terdahulu yang terukir indah, sungguh luar biasa mereka muamalahnya kepada Al-Quran. Muamalah interaksinya kepada Al-Quran sungguh luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan orang belakangan. Seorang ulama berkata bahwa bagaimana interaksi para ulama terdahulu dengan Al-Quran ibaratnya seperti interaksi kita dengan HP di zaman sekarang. Ibaratnya seperti demikian. Sedikit-sedikit buka Al-Quran, sedikit-sedikit buka Al-Quran. Kita sekarang sedikit-sedikit scroll, sedikit-sedikit chat, sedikit-sedikit baca WA dan seterusnya. Itulah interaksi kita ya dengan HP sekarang. Seperti itulah interaksi ulama terdahulu dengan HP di zaman kita. Maka bagaimana menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup, penuntun hidup kalau kita jauh? Ini menjadi masalah. Insyaallah kita akan bahas sebagai nasihat bagaimana amalan-amalan yang perlu kita perhatikan dalam Ramadan adalah bagaimana memperhatikan Al-Quran. Sibukkan dia dengan Al-Quran, terutama dalam Ramadan. Mereka para sahabat terdahulu sungguh luar biasa dalam Ramadan, sehingga akal sehat ketika menyaksikan kisah mereka sungguh luar biasa. Kebanyakan orang belakangan mengatakan tidak mungkin hal tersebut demikian, tapi itu bukti terukir indah dengan tinta emas di kalangan ulama bahwa sungguh luar biasa. Imam Syafi'i sendiri 60 kali tamat 1 bulan. Itu kalau di zaman sekarang ajaib, luar biasa. Kenapa? 1 lembar pun susahnya dibaca. Ya, 1 lembar pun susahnya dibaca. Maka pada kesempatan ini ada beberapa poin kita mengambil faedah dari beberapa perkataan para ulama dan kisah para mereka tentang interaksi mereka dengan Al-Quran. Antum pernah dengar perkataannya Utsman bin Affan tentang Al-Quran? Law tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbina. Artinya, andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa puas, merasa kenyang dari kalam Rabb kita. Ini insyaallah kita akan sedikit mengambil faedah dari perkataan Utsman bin Affan ini. Antum bisa hafal, dijadikan kata-kata untuk di hari agar kita termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Nah, kapan interaksi kita dengan Al-Quran berakhir? Tadi subuh apa kita bukan di dalam sholat ya, tapi interaksi kita dengan mushaf kapan terakhir? Kemarin, lusa, dan seterusnya. Ini yang pertama. Kapan terakhir? Yang kedua, kapan terakhir kita membuat air di mata kita menetes karena Al-Quran? Bukan karena persoalan hidup, bukan karena masalah yang sangat ya berat dalam menghadapi kehidupan, bukan karena harapan yang tidak tercapai. Ya, kapan terakhir kita menangis bukan karena dunia, tapi karena firman Allah? Bukan kalau berfirman dalam surah Al-Anfal, alladzina amanu idza dzukirallah, ya,
Idza dzukirallah, ketika diingatkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Orang beriman, cirinya orang beriman itu mereka bergetar hati ketika ingat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayatnya, ayatnya zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkal, maka bertambah imannya. Maka ini dewa sekalian, sebagai tanda keimanan seseorang ketika membaca ayat-ayatnya Allah, bergetar hatinya, bergetar hatinya ketika ingat Allah, bertambah imannya ketika membaca ayat-ayatnya Allah. Maka jamaah sekalian, bagaimana tolak ukur kondisi seseorang, baiknya atau tidaknya, bisa diukur dengan Al-Quran. Ya, bisa diukur dengan Al-Quran. Masalah terbesar kita zaman ini bukan persoalan dunia, bukan. Allah jamin rezeki kita, Allah jamin rezeki kita, dan kita tidak akan meninggal sebelum mendapatkan rezeki semuanya. Yang menjadi persoalan, ya, saya ingatkan kembali, bukan persoalan dunia yang sebenarnya masalah terbesar bagi kita, bukan persoalan ekonomi, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah keluarga atau masa depan, tapi masalah apa perkataan wa qala Rasul, seorang Rasul berkata, ittakhadhu hadzal Qur'an kana mahjura, menjadi Al-Qur'an ini sudah dijauhi, Al-Qur'an ini ya dijauhi, hadzal mahjur, Al-Qur'an itu dijauhi sekarang. Al-Quran dijauhi, itu musibah terbesar bagi kita. Ya, Al-Quran sudah dijauhi, tidak lagi menjadi pedoman hidup, tidak lagi menjadi teman setia. Itu kenapa? Karena bukan keras kehidupan, tapi kerasnya hati seseorang. Karena apabila hati sudah keras, siapapun yang menasihati tidak akan pernah masuk. Ayat Al-Quran tidak akan pernah menembus ke relung hati yang paling dalam. Kematian, ya, bukan lagi persoalan yang menjadi nasihat. Maka ini jemaah Islam, kalau kita mau jujur, ciri hati kita sekarang bagaimana? Kalau baru 1 lembar atau 5 menit membaca Al-Quran sudah bosan, berarti hati kita bermasalah. Coba Imam Syafi'i 60 kali dia tamatkan dalam 1 bulan. Hati yang bersih tidak akan pernah merasa puas dengan Al-Quran, ya. Jadi permasalahan ini, bahwa masalah kehidupan adalah karena akar permasalahannya adalah hati yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati hidup, itu Al-Quran terasa nikmat, tidak akan pernah merasa cukup dengan membacanya. Jika hati sakit, maka Al-Quran terasa berat dibaca. Ya, kalau lidah sakit, atau tubuh sakit, semua makanan yang nikmat itu terasa hambar atau pahit. Ya, bukan persoalan makanannya, tapi persoalan tubuhnya yang sakit. Demikian juga hati. Ketika hati sedang sakit, Al-Quran adalah merupakan nikmat. Ketika Al-Quran tidak terasa lagi nikmat dibaca,
maka tandai hati kita sedang sakit. Ya, karena orang sehat pasti nafsu makannya bagus. Mau makan apapun enak, terasa. Tapi orang yang sakit itu pasti kehilangan selera. Maka ketika hati sakit, selera membaca Al-Quran sudah tandai bahwa itu menurun, bahkan tidak ada. Ini bisa kita introspeksi diri kita. Yang mana lebih hati menjadi tenang dengan scroll-scroll HP dengan Al-Quran? Muhasabah diri kita sekarang, yang mana lebih banyak kita interaksi kita dengan Al-Quran dengan HP? Introspeksi. Maka kita itu menjadi bukti nyata dalam kehidupan kita bahwa kita agak sudah menjauh dari Al-Quran. Ya. Ini perkataan Utsman bin Affan, beliau tidak ingin hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Bahkan pernah, ingat, Utsman bin Affan pernah membaca Al-Quran 30 juz dalam satu malam. Ini suatu hal yang luar biasa. Coba bagaimana salat lainnya Nabi? Siapa yang ikut berjamaah di belakangnya? Ibnu Mas'ud. Bahkan ada keinginan untuk putuskan salatnya. Kenapa? Terlalu panjang bacaannya. Terlalu panjang bacaannya. Dari surah Al-Baqarah dikira mau ruku, selesai Al-Baqarah belum, sambung ke surah An-Nisa, ternyata belum ruku, baru kembali ke surah Al-Maidah. Berapa juz itu? Berapa juz? Berapa juz? Al-Baqarah 3 juz, An-Nisa berapa juz? Al-Imran berapa juz? Satu rakaat. Nikmat terasa Rasulullah SAW. Yang menyebabkan bengkak kaki Rasulullah adalah perkara salat, bukan perkara dunia. Dan terasa lebih nikmat baca Al-Qur'annya dibanding dengan apanya? Dunia. Ada para sahabat kena panah di tubuhnya, ketika dia mau dicabut, apa dia katakan? Saya salat. Dia tidak rasa sakitnya, dia rasa nikmatnya ibadah, dia rasa nikmatnya dia munajat kepada Allah. Kapan rasa itu kita hadirkan? Ini jemaah sekalian. Kapan terakhir kita betul-betul nangis munajat kepada Allah? Para sahabat, ya, sungguh luar biasa ketika mereka membaca Al-Quran, ya, sungguh luar biasa mereka ketika membaca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menangis ketika dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud? Apa kata Abdullah bin Abbas? Bagaimana saya membaca Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran turun kepadamu? Apa kata Nabi? Saya ingin mendengarkan dari orang lain. Jadi satu sunnah itu mendengarkan dari orang lain. Maka sampai pada ayat, bagaimana jika kami datangkan seseorang saksi dari setiap umat dan kami datangkan ke Muhammad sebagai saksi atas mereka? Apa kata Nabi? Hasbuk, cukup. Abdullah bin Abbas masuk menoleh. Rasulullah meneteskan air mata, membasah pipinya. Kenapa boleh menangis? Karena ayat menggambarkan bahwa kelak Nabi akan menjadi saksi atas umatnya, termasuk mereka durhaka yang taat. Bagaimana dengan kita? Semua akan jadi saksi. Nabi kita saja menangis, yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.
Mengapa kita tak pernah menangis diri kita sendiri? Para ulama, para sahabat terdahulu, Abu Bakar, Aisyah berkata menggambarkan bagaimana Abu Bakar interaksinya dengan Al-Quran. Abu Bakar itu seorang yang sangat lembut hatinya, lembut perasaannya. Ketika membaca Al-Quran, dia tidak pernah menahan, tidak bisa. Pasti air matanya mengalir. Maka ketika sholat dia terseduh-seduh. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang terbaik, dijamin masuk surga. Tapi ketika sholat dia menangis. Bagaimana kita jamaah sekalian? Kita merasa aman, padahal dosa menumpuk. Ini para ulama terdahulu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, semua kalangan sahabat, semua ketika membaca Al-Quran mereka menangis. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya. Ibnu Umar ketika membaca ayat ini dia menangis sampai membasahi jenggotnya. Bahkan dia berkata, wahai Rabbku, benar waktunya telah datang. Ini sering kali kita baca Al-Quran, ayat yang mana bisa menggugah hati kita. Ini Bapak sekalian, maka di dalam bulan Ramadan fokuskan interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita terlewat. Ini menjadi poin penting pada kesempatan ini, agar bagaimana kita menjadikan Al-Quran dapat menggetarkan hati kita, ya, dapat menggetarkan hati kita. Ibnu Qayyim berkata, hati bisa mati tanpa disadari pemiliknya, dan tanda kematian hati itu adalah tidak lagi tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Ini sangat berbahaya, karena orang yang mati tahu bahwa ia mati, tapi hati yang mati pemiliknya yang tidak sadar bahwa hatinya sedang mati, ya, hatinya sedang mati. Maka berhati-hatilah. Kesimpulan dari perkataan Utsman bin Affan itu mengambil faedah sangat pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita tahu Utsman bin Affan itu dibunuh saat sedang membaca Al-Quran. Bahkan darahnya jatuh di atas mushaf. Kita bisa bayangkan detik terakhir kehidupannya, sebagaimana perkataannya, bahwa andaikan hati kalian bersih, maka hati kalian tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang dengan kalamullah. Detik akhir hidupnya beliau buktikan bersama dengan firman Allah, bersama dengan kalamullah. Ini bukan kebetulan. Bahkan dia meninggal sementara Al-Quran di atas dadanya. Seorang ulama membuktikan dengan perkataannya bahwa kita tidak pernah merasa puas dengan Al-Quran, ya. Siapa yang hidup dengan Al-Quran, insya Allah akan diwafatkan bersamanya, ya. Siapa yang hidup Al-Quran akan diwafatkan bersamanya. Sebagaimana Utsman bin Affan kehidupannya bersama Al-Quran, maka dia wafat bersama dengan Al-Quran. Andaikan malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kira-kira kita sedang apa? Apa kita sedang memegang mushaf
atau kita memegang HP. Ingat, saya ingatkan bahwa apa yang dibiasakan manusia semasa hidupnya, maka akan dia dapatkan ketika meninggal. Ini warning kepada kita semuanya, ya, iwas kalian. Jangan sampai kita selama ini kebanyakan kita bersama dengan HP, interaksi kita dengan HP, jauh dari Al-Quran. Bisa jadi kita meninggal, HP di dada kita, di tangan kita, bukan mushaf, bukan Al-Quran. Maka mulai saat ini biasakan dengan Al-Quran. Dan kesemuanya itu yang bisa membuat kita tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, karena adalah dosa. Dosa ini sangat berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya, yaitu terbiasa dengan dosa. Sebagaimana pertemuan lalu kita jelaskan bahwa ketika tidak ada rasa takut lagi, tidak ada menangis, sedih ketika melakukan suatu dosa, ini alamat yang paling berbahaya. Ya, karena itulah tanda hati sudah mati, mengeras. Maka para ulama terdahulu mengatakan bahwa tidak ada hukuman yang paling berat kepada seseorang daripada kerasnya hati. Karena orang yang hatinya keras pasti jauh dari Al-Quran, jauh dari agama, jauh dari sunnah, jauh dari Allah, tanpa merasa kehilangan. Saya ingatkan, tanpa merasa kehilangan. Justru orang seperti ini ketika kehilangan dunia merasa bersedih. Kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun tentang dunia pasti bersedih. Tapi ketika kehilangan Allah, kehilangan akhirat, tidak ada rasa. Maka tanda inilah alamat yang harus kita perbaiki. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa untuk mengetes hati kita hadir atau tidak, baik atau tidaknya, kita tes ketiga tempat. Saat membaca Al-Quran, ketika hati kita hadir betul-betul khusyuk, sampai bahkan kita menetes air mata, atau sebaliknya tidak ada rasa, tidak ada berpengaruh ke dalam hati kita, ya, bahkan seakan-akan itu bukan suatu hal yang kita butuhkan. Maka ini dua alamat bisa ngetes. Yang kedua ada dalam salat. Ketika hati tidak hadir, maka itu alamat. Yang ketiga kita berdoa. Maka ketika tempat ini kita tidak menemukan hati kita, mintalah hati kepada Allah yang baru. Ya, karena ini bukan hati kita yang sesungguhnya. Ya, ini jamaah sekalian, maka perlu muhasabah kepada diri kita semuanya. Muhasabah, introspeksi diri. Semua apa yang kita lakukan, kalau dapat dosa, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Para ulama berbeda dalam hal ini. Para ulama berbeda dalam ini. Menyentuh Al-Quran hukumnya haram sampai baru wudu. Para ulama menafsirkan mutahharun, orang yang disucikan adalah malaikat. Ya, nafsiran para malaikat. Artinya apa? Al-Quran itu suci. Al-Quran itu suci, bersih dari segala apapun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Malaikat orang suci. Maka kalau hati kita kotor, tidak akan mungkin bersama dengan Al-Quran. Itu penghalang antara diri kita dengan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang mensucikan dirinya. Tobat identik dengan kesucian.
Maka salah satu cara untuk bagaimana kita Al-Quran dapat berpengaruh dalam kehidupan kita, banyak bertobat. Sucikan diri kita, karena Al-Quran itu suci dan tidak ada menyentuhnya kecuali orang yang disucikan oleh Allah. Kapan hati kita kotor, penuh dosa, penuh maksiat, alamat Al-Quran tidak akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Apa yang membuat hati kita kenyang? HP bandingkan dengan HP dengan Al-Quran. Pernah tidak merasa puas dengan scroll-scroll? Pernah? Sudah deh, besok lagi. Atau buka chattingnya dan seterusnya. Pernah merasa bosan? Dibandingkan dengan Al-Quran, baru 10 ayat hati sudah terasa gelisah. Benar gak? Baru 1 halaman hati sudah gelisah untuk cepat-cepat menutupnya. Tapi ketika scroll HP, apa kita cepat menutup atau bagaimana? Bahkan terus sampai berjam-jam kita tidak rasa. Berarti apa yang membuat hati kita kenyang? Ya, hati kita kenyang. Apa kenyang dengan Al-Quran? Atau konten setiap hari, hiburan setiap jam, informasi yang terus kita update setiap hari? Tidak ada ruang untuk Al-Quran. Ini menjadi pertanyaan ya pada kita semuanya. Maka jemaah sekalian, semoga Allah memberikan kita kemudahan bisa mendapatkan kembali Ramadan. Berjanji dalam diri kita untuk fokus kepada Al-Quran. Kalau perlu talak 3 HP dulu. Bisa tidak? Bisa tidak? Ditalak dulu HP-nya. Kita fokuskan Al-Quran. Apa sih gunanya HP? Saya mau tanya dulu, apa sih gunanya HP? Ini membuat waktu kita banyak tersita adalah HP. Benar tidak? Benar tidak kalau yang membuat waktu banyak kita yang sia-sia? HP enggak? HP tidak? Ya kebanyakan HP. Ini membuat waktu kita banyak terbuang sia-sia. Padahal umat Islam itu min husnil islami tarukuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya seorang Islam itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Pertanyaan lagi, update berita olahraga terbaru, apa manfaatnya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Barcelona lawan Madrid, apa manfaatnya bagi kita? Dunia akhir apa manfaatnya? Dan itu semua lini kehidupan. Ya. Banyak yang terbuang sia-sia. Ingat, umur dipertanggungjawabkan. Maka kita janji bulan Ramadan nanti azam, niatkan, fokus, paksa, mujahadah. Jadi 2 kuncinya supaya kita dekat dengan Al-Quran. Kalau mendapatkan hati kita susah gelisah dengan Al-Quran, jangan jauh, harus dekat, paksa diri. Paksa diri. Ya, paksa diri. Kapan tidak dipaksa? Manja. Ya, anak-anak itu kalau ya lain bawalona, susah. Jadi manja. Kapan dia tidak sesuai keinginannya, berat nih. Paksa diri kita mujahadah untuk baca Al-Quran dan banyak bertobat. Banyak bertobat karena yang menghalangi kita adalah dosa. Ya, itu jemaah sekalian yang penting untuk kita perhatikan. Ya, dalam Ramadan nanti paksa, pokoknya paksa diri kita untuk baca Al-Quran. Kapan tidak dipaksa? Berarti kita manja diri kita.
Ya belum apa-apa, Imam Syafi'i 60 kali tamat. Bisa 10 kali? Bisa. Target 10 kali tamat selama Ramadan. Bisa. Kasih target dulu. Kapan punya target? Ada usaha. 10 kali, insya Allah. Bisa enggak? Imam Syafi'i 60 kali. Ya wajar, karena dia hafal Al-Quran. Beda dengan kita tidak hafal. Kalau hafal Al-Quran itu biar mengalir bagaikan air, makanya dia cepat. Tapi kalau kita memperbaiki bacaan pun, jangan berkata, bacaannya lah Ustaz, susah apalagi. Jangan demikian. Penting usaha, baca. Ya, target. Ya, pesan target ya, insya Allah. Ya, saya kira cukup ya sekalian. Ini nasihat kita agar kita jangan jauh dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.